Halo, perkenalkan nama saya Rimbatson Putra Kaja, NIM 1803030133, kelas Sosiologi C, semester 6 dari Prodi Sosiologi. Saya akan membahas review buku dari Korupsi Politik dan Tata Kelola. Apa itu korupsi? Sekilas, korupsi tampak sederhana, fenomena yang mudah dimengerti, namun sebagai fenomena dunia yang persisten ditemukan di semua negara dengan derajat yang berbeda-beda. Sebenarnya negara yang kompleks membutuhkan pemahaman yang jelas tentang karakteristik, dimensi, dan dampaknya. Berbagai pendekatan dan perspektif telah berusaha untuk mendefinisikan konsep yang mengarah ke banyak kontroversi, terutama karena dikaitkan dengan masyarakat dan tindakan individu. Saat ini korupsi mendapatkan banyak perhatian akademis dan tunduk pada pengawasan yang meningkat sebagai upaya dilakukan untuk mengekangnya dan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik di seluruh dunia. Menurut saya, korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi didefinisikan melalui kepentingan umum, opini publik, dan kantor umum. Di antara para peneliti yang telah mengerjakan konsep dan sejarah akarnya adalah Hayden Heiner, yang memandang korupsi secara luas lensa sebagai perilaku bejat atau tidak berprinsip. Definisinya melibatkan 3 konsep: opini publik, jabatan publik, dan kepentingan publik. Korupsi didefinisikan melalui kerangka kerja Persipal Agen. Definisi korupsi yang terkenal dan banyak digunakan ditawarkan oleh model Persipal Agen. Ini menyajikan pendekatan ekonomi tentang bagaimana korupsi terjadi dan didasarkan pada pilihan rasional individu dengan asumsi yang memaksimalkan keuntungan mereka, yang mendasari bahwa orang didorong oleh kepentingan pribadi bertindak untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. Korupsi sebagai penyalahgunaan kantor publik. Kamus Webster mendefinisikan korupsi sebagai bujukan atau pada pejabat publik sales dengan cara pertimbangan yang tidak tepat sebagai suap untuk melakukan pelanggaran tugas. Penyebab korupsi yang pertama membahas karakteristik rezim dan fitur sistem politik dan struktur birokrasinya yang dapat positif atau berdampak negatif pada tingkat korupsi. Karakteristik rezim. Demokrasi adalah istilah yang kompleks. Penting untuk memahami apa demokrasi semangat adalah untuk menentukan indikatornya. Ini adalah sistem politik yang ditandai dengan partisipasi massa, pemilihan umum yang kompetitif, supremasi hukum, dan menghormati hak-hak sipil. Banyak kriteria yang harus dipenuhi untuk suatu negara untuk dikategorikan sebagai demokratis. Baik. Di antara karakteristik yang paling penting adalah tiks demokrasi adalah pertama, akuntabilitas rezim, yang kedua, politik persaingan, sehingga tidak ada partai politik atau orang tertentu yang bisa menguasai pada kekuasaan. Ketiga, kesetaraan politik bagi para pemilih dan mereka mencalonkan diri untuk jabatan publik, mengingat bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengakses kantor publik. Dan keempat, kebebasan media dan khususnya kebebasan pers yang memantau kegiatan dan keputusan pemerintah, menyebarkan kesadaran dan memberi informasi kepada publik. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan melawan hukum. Yang kedua, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Yang ketiga, memperkaya diri orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara. Jenis tindakan pidana korupsi yang diantaranya adalah memberi atau menerima hadiah atau janji, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan atau bagai pegawai negeri, penyelenggara negara, dan menerima gratifikasi sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi yang berat yang diresmikan dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang artinya harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi yang sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan. Tergantung dari negara atau wilayah hukumnya atau perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat, namun ada juga yang tidak legal di tempat lain. Kondisi yang mendukung munculnya korupsi: yang pertama, konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di resim-resim yang bukan demokratik. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintahan, kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran yang lebih besar dari pendanaan politik yang normal, proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. Yang kedua, lingkungan tertutup mementingkan diri sendiri dan jaringan teman lama, lemahnya ketertiban hukum, lemahnya profesi hukum, kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa, gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil. Dampak negatif dari politik korupsi. Dalam bidang demokrasi, korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan di dalam dunia politik. Korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik atau good governance dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan. Korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum, dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidakseimbangan dan pelayanan masyarakat. Dalam pelayanan masyarakat, secara umum korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikkan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi. Dalam bidang ekonomi, korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi dalam sektor privat. Korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Dalam bidang kesejahteraan umum negara, korupsi politis ada di banyak negara dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukan rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, tetapi merugikan perusahaan-perusahaan kecil atau SME. Politikus atau pro bisnis ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka. Bentuk-bentuk penyalahgunaan. Korupsi mencakup penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah seperti penggelapan dan nepotisme.
juga penyalahgunaan yang menghubungkan sektor swasta dan pemerintahan seperti penyogokan, pemerasan, campur tangan, dan penipuan. Penyogok dan penerima sogok. Korupsi memerlukan dua pihak yang korup, pemberi sogokan atau penyogok dan penerima sogokan. Di beberapa negara, budaya penyogokan mencakup semua aspek hidup sehari-hari, meniadakan kemungkinan untuk berniaga tanpa terlibat penyogokan. Bisa kita lihat negara-negara yang paling sering memberikan sogokan pada umumnya tidak sama dengan negara-negara yang paling sering menerima sogokan. 12 negara, di sini ada 12 negara yang paling minim korupsinya. Menurut survei persepsi anggapan tentang korupsi oleh rakyat oleh Transparansi Internasional pada tahun 2001 adalah sebagai berikut. Ada Australia, Kanada, Denmark, Finlandia, Islandia, Luxembourg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Singapura, Swedia, Swiss, dan Israel. Menurut survei persepsi korupsi, 13 negara yang paling korup adalah Azerbaijan, Bangladesh, Bolivia, Kamerun, Indonesia, Irak, Kenya, Nigeria, dan Pakistan, serta Rusia, Tanzania, Uganda, dan Ukraina. Namun nilai dari survei tersebut masih diperdebatkan, karena ini dilakukan berdasarkan persepsi subjektif dari para peserta survei tersebut, bukan dari penghitungan langsung korupsi yang terjadi, karena survei semacam itu juga tidak ada. Sumbangan kampanye dan uang haram. Di arena politik, sangatlah sulit untuk membuktikan korupsi, tetapi lebih sulit lagi untuk membuktikan ketidakadaannya. Maka dari itu, sering banyak ada gosip yang menyangkut politisi. Politisi terjebak di posisi lemah karena keperluan mereka untuk meminta sumbangan keuangan untuk kampanye mereka. Sering mereka terlihat untuk bertindak hanya demi keuntungan mereka yang telah menyumbangkan uang, yang akhirnya menyebabkan munculnya tuduhan korupsi politis. Tuduhan korupsi sebagai alat politik sering terjadi di mana politisi mencari cara untuk mencoreng lawan mereka dengan tuduhan korupsi. Di Republik Rakyat Tiongkok, fenomena ini digunakan oleh Zhu Rongji dan yang terakhir oleh Hu Jintao untuk melemahkan lawan-lawan politik mereka. Mengukur korupsi dalam artian statistik untuk membandingkan beberapa negara secara alami adalah tidak sederhana karena para pelakunya pada umumnya ingin bersembunyi. Transparansi Internasional LSM terkemuka di bidang anti korupsi menyediakan 3 tolok ukur yang diterbitkan setiap tahun. Indeks persepsi korupsi berdasarkan dari pendapat para ahli tentang berapa korup negara-negara ini. Barometer korupsi global berdasarkan survei pandangan rakyat terhadap persepsi dan pengalaman mereka dengan korupsi. Pandangan rakyat terhadap persepsi dan pengalaman mereka dengan korupsi. Dan survei pemberi sogok yang terlihat seberapa rela perusahaan-perusahaan asing memberikan sogok. Transparansi Internasional juga menerbitkan laporan korupsi global edisi tahun 2004 berfokus kepada korupsi politis atau Bank Dunia, mengumpulkan sejumlah data tentang korupsi termasuk sejumlah indikator pemerintahan. Baik, itu sekian dari review saya. Saya mengucapkan terima kasih.